ngasih link saya, beda ya? Saya Pak yang kirim tadi sama. Oh, Bapak ada yang ngirim juga yang lain? ada, tapi saya nggak tahu masuknya. Ya sudahlah. Oh ya, sudahlah yang penting udah di sini Pak Henry. Yang masuk aja Pak, yang dinikmati Pak. Yang nggak masuk nggak usah dinikmati Pak. Ya itu ada Pak Jody, teman lama katanya Pak Henry. Oh iya Pak Yodi, halo. Apa Ya, kabar? halo. Sorry nih Pak Henry ya, ini karena gelap ya, apa namanya videonya ini, lihat saya tunjukin. Iya, Gelap, Pak. makanya saya matiin aja. Ini kita pernah ketemu di Semarang itu Pak Henry. Oh, yang di Yang Semarang dulu. dulu ya. Oh iya, Iya, betul baik-baik sekali. Pak. Iya. Di Fafe ya kayaknya. Fafe. Iya, udah lama banget ya. Udah lama sekali. Silahkan ayo. Ya. Jadi begini Pak Henry. Tapi sepertinya tuh kita berbeda ya, kita berbeda. Kalau saya kan mencoba membawa pemahaman bagaimana corak tentang eksegesis bapak-bapak gereja atau eklesiologi. Tapi kan Pak Henry kan berkebalikan, jadi pokoknya kembali ke Alkitab. Makanya kalau didebatkan juga agak susah nyambung ini Mas Hendy. Tapi ya nggak apa-apa, kita dengerin dulu narasi dari Pak Hendy. Tujuan saya sih ke sini bukan untuk mempertajam perbedaan. Cuman Ya pengen nggak apa-apa, pokoknya diskusi saja gitu. Tapi memang titik pandangnya memang berbeda. Kalau saya lebih cenderung kalau untuk eksekusi hakikat Allah ya kita berpatokan pada bapak-bapak gereja. Kalau saya sih sama Pak Henry itu senangnya membahas antara janda dan donasi. Ya. Sayangnya Bapak gereja itu nggak ada di Alkitab, Pak. Jadi ya, Tertullianus apapun juga tidak ada di Alkitab. Jadi kalau kita membahas yang nggak ada di Alkitab, kita bahas saja yuk Yesus main kelereng, main layang-layang. Ya, itu bisa seharian, Pak. Ya, lah apa yang mau dijadikan dasar? Nggak ada di Alkitab. Ya, kalau kita mau bicara ya bicara Alkitab. Ayo kita bicara Alkitab. Mau tanya apa saja silahkan. Tapi kalau yang di luar Alkitab ya Yesus main layang-layang yuk. Lama itu debatnya seharian ya Pak. Saya tuh ya pernah punya pemikiran seperti itu Pak Henry tanya. Tapi karena mau bagaimana ya? Karena kalau kita tidak bisa mengimbangi mereka, kadang ya sulit ya Pak Henry. Saya lihat saudara Frans Donald itu kan juga subordinat yang keras ya, atau unitarian gitu. Itu juga agak kesulitan untuk mengimbangi para project promosios kalau tidak ditarik kepada bapak-bapak gereja. Nah, sejak itu saya mencoba mentransformasi lah pengetahuan saya atau master knowledge saya gitu. Saya mencoba mempelajari tentang bapak-bapak gereja dan eksegesinya gitu, tafsiran-tafsirannya dan alhamdulillah sih kelihatannya ya cukup berhasil. Nah, kurang lebih begitu ceritanya Pak Henry. Ya, silakan. Kalau ngomongin bapak gereja ya aku tak diem aja. Tapi kalau mau nanya Alkitab tak jawab begitu. Iya, memang begitu ya. Itulah kelebihannya Pak Henry itu nggak mau membahas kalau nggak ada tertulis. Wah, ya. Memang ruwet toh itu agak ruwet itu Mas Hendy ya. Dan itu bukan sesuatu yang istilahnya terus bisa dipamerkan, sebenarnya enggak. Karena memang ruwet di situ. Itu kan karena hanya keterpaksaan ya, kita harus mengimbangi mereka gitu loh Mas Hendy. Kalau saya gini aja, saya ambil topik yang ringan-ringan aja. Fenomena gini aja, fenomena yang berkembang ini cenderung tindakan-tindakan itu banyak sekali manuver siapapun itu yang ingin merusak toleransi kita yang sudah terjalin dengan baik. Bagaimana kalau topik ini aja biar kita sama-sama mencerdaskan semua siapapun yang mendengarkan. Iya Pak Henry ya. Saya manut aja. Itu jauh lebih baik Pak. Jauh lebih baik itu. Bukan hanya Kristen juga biangnya Pak. Biangnya mengacak-acak toleransi Pak ya. Yeah. Dengan membuat narasi-narasi menjelekkan, merendahkan keyakinan lain. Tapi dari umat Muslim juga ada Pak. Ada juga. Ada.
yang begitu, yang memang dia memblow up hal-hal yang membuat memojokkan itu gitu loh. Ada Pak, dari kedua belah pihak ada Pak, dan itu tidak sebenarnya secara general tidak mendapat simpati dari mayoritas Pak, tidak. Mayoritas Muslim juga tidak bersimpati dengan cara-cara seperti itu. Yang dari kelompok kekristenan juga sama sekali tidak bersimpati dengan cara-cara menghina, menghujat dan lain sebagainya. Saya berkali-kali saya mengatakan bahwa memang tidak sama kok Pak. Ya mau diputer-puter kayak apa tidak sama Pak. Allahnya beda, Tuhannya beda, kitabnya beda, surganya beda, nabinya beda, cara selamat beda. Semuanya beda. Ya. Jadi yang paling benar ya toleransi Pak. Kalau Bapak nanya saya jawab, makanya saya hanya pakai Alkitab Pak jawabnya. Ya. Betul. Itu Betul Pak, karena perbedaan itu nggak mungkin disamakan. Nggak mungkin. Ya. Tidak mungkin Pak. Makin Bapak dicari-cari samanya, makin tidak ketemu Pak. Betul. Jadi tetapi toleransi aja gitu loh. Jadi kita menghilangkan statement atau pada pendapat-pendapat orang di luar sana bahwa semua agama itu sama. Menurut Pak Henry gimana Pak? Ya jelas sama Pak, jelas tidak sama ya. Ya. Ini yang pertama kali statement ini kami sampaikan bersama Pak Agustan, bersama Pak Ustadz Yusuf Ismail ya dulu. Kita tetap bisa berbeda tetapi tetap bisa satu. Ini yang kita tahun berapa ya? Tahun 2019 mungkin. Yang videonya ditonton hampir 4 juta orang loh. Videonya ini ya. Oleh tentu yang menyiarkan dari tempatnya Pak Agustan sama Pak Ustadz Yusuf Ismail ya di Jogja sana, yang pondok pesantren di Jogja. Ya, itu pertama kali kita mendeklarasikan bahwa kita itu beda, Pak. Ya, bohong kalau ada yang bilang kita semua agama sama, itu bohong, Pak. Mereka berpikir begini, untuk membuat toleransi kita anggap saja semua agama sama, justru salah, Pak. Itu namanya tidak mendidik dan tidak cocok dengan Alkitab. Justru kita sampaikan kita itu berbeda, tapi bisa hidup bersama-sama, saling menghargai, saling menghormati. Itu Pak, baru benar. Benar, paham. Artinya adalah bahwa kita boleh berbeda, tapi kita di bawah naungan merah putih. Perbedaan itu silahkan dijalankan masing-masing, jangan diperlebar. Tetap kita bersaudara semua membangun bangsa ini dengan baik, kan gitu ya Pak? Yes. Silakan Anda tanya apa saja. Ya, saya akan jawab dengan Alkitab untuk dalam bingkai. Kalau orang Muslim yang nanya, bingkainya adalah kita saling menghargai, saling menghormati. Kalau sudah tak jawab pakai Alkitab, nggak mungkin dibantah Pak. Menurut kitab kami begini Pak HTT, ya itu kan kitab sampean, makanya kita toleransi gitu. Ya. Kalau menurut Bapak itu Trinitas itu seperti apa sih Pak yang mayoritas di Indonesia ini? Nah masalahnya Pak, Trinitas kan nggak ada di Alkitab. Jadi sama saja dengan Yesus main kelereng. Iya betul. Memang itu eksegesis Bapak gereja. Nah, jadi Bapak mau seharian ngomongin Trinitas. Dasarnya apa? Nggak ada toh Pak. Itu sama saja saya bilang Yesus main kelereng, ayo kita adu argumen. Yesus kan pernah jadi remaja, jadi pasti dia main kelereng Pak. Lalu saya bikin tafsir banyak banget. Faktor apa Pak yang menyebabkan ini Trinitas masih dianut, sedangkan di Bible nggak ada? Kira-kira sebabnya apa? Saya rasa bapak-bapak yang Trinitas tahu toh. Ini saya bukan mau meledek ya, tapi saya ini kan sering membuat joke-joke ya, membuat lelucon-lelucon. Itu semua karena gereja percaya kepada anusnya orang Ethiopia Pak, atau orang Negro sana lah, orang Afrika ya. Namanya Tertullianus Pak. Sebenarnya namanya Tertullianus, tapi saya sering penggal Tertullianus. Dirubah jadi 2 kata. Ya, jadi 2 kata. Saya ingin mengatakan bahwa kalian itu percaya dengan teorinya anus. Anus orang, ada yang bilang Ethiopia, ada yang bilang Tunisia. Apa pendapat ini nggak keras Pak? Apa pendapat ini nggak keras, bisa menyinggung siapa saja? Enggak Pak, karena memang namanya Tertullianus. Tapi jangan dipotong Pak, berbahaya. Iya itu jangan dipotong.
Itu nanti ya asumsinya jelek itu Pak. Pak Tete gimana? Ya, aku ini kadang-kadang suka begitu. Jadi ini Tertullianus ini orang ada yang bilang Ethiopia, ada yang bilang Tunisia, yang jelas orang dari Afrika. Endingnya Pak, ini namanya hamba Tuhan ya, seorang tokoh agama lah gitu. Endingnya dia dipecat Pak dari gereja itu. Tapi sudah sempat nulis banyak buku. Intinya Allah itu 3 tapi 1 Pak. 1 ikat bayam isi 3 istri dalam 1 rumah, 1 mobil isi 3. Kurang lebih kayak begitu Pak pengertiannya Pak. Ya. Baik, saya open mic kepada semua jamaah yang ada di sini. Silakan ada yang mau menanggapi atau bertanya, monggo. Yang baru masuk silakan. Malam Pak Henry. Ya Pak. Bapak sehat? Sehat Pak, sehat. Untuk Begitu. ukuran 60 tahun sehat Pak. Puji Tuhan. Lama saya nak ngomong dengan sampean ini Pak Henry. Gimana Pak? Lama saya nak ngobrol dengan sampean ini. Sampean saya ini musuh debat sampean dulu. Iya. Dulu. Sekarang Ya, kita sudah akur Pak Henry. Ya silakan. Ya, enggak apa-apa, cuma nyapa aja Pak Henry ya. Silakan yang lain ya. Oke. Yang tadi adalah Pak Heri Daya dari Kalimantan Pak Henry, teman lama juga. Oh ya pernah WA ke saya juga ya. Saya itu kan jawabnya suka yang penting singkat padat gitu kan. Kalau pakai ayat Alkitab memang nggak bisa dibantah Pak. Saya kasih tambahan aja sedikit sih Mas Hendy ya. Jadi Ya. memang doktrin pemenang itu sebenarnya bukan trinitas ya. Kalau kita melihat etimologi atau sejarahnya ya. Pemenang doktrin itu adalah homoousios. Homoousios itu dari Athanasius. Tapi entah bagaimana saya juga kurang paham. Mereka mempopulerkan homoousios itu dengan istilah trinitas. Gitu. Tapi sebetulnya corak doktrinnya adalah homoousios. Nah, kira-kira begitu saja sih yang pengen saya tambahkan. Makasih. Baik. Kalau menurut Pak Henry sama Pak Jody gitu ya, kenapa sih Yesus ini itu di dalam Bible banyak penafsirannya atau pendapat tentang Yesus ini berbeda-beda? Kenapa Pak? Pak Henry dulu. Iya, ikutin Alkitab Pak. Kalau ikutin Alkitab nggak beda. Yang sering orang salah memahami bahwa dikiranya Yesus itu Ibrani 13 ayat 8 tidak berubah dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Yang dipikir tidak berubah itu fisiknya. Salah Pak, yang tidak berubah itu adalah kasihnya, pertolongannya, perlindungannya. Kalau fisiknya berubah, ya orang tidak paham bahwa Yesus yang manusia itu sudah bahlak, zaman bahlak. Sekarang naik ke surga sebagai roh, kembali lagi kepada firman. Pada mulanya adalah firman, firman bersama-sama dengan Allah, firman adalah Allah. Lalu balik lagi ke surga sebagai firman di dalam Wahyu 19 ayat 13. Firman balik lagi jadi firman, very clear kok. Ya. Baik. Nah masalahnya orang tidak tahu Pak. Orang itu ngertinya ketika Yesus jadi manusia. Ada di Matius, Markus, Lukas, Yohanes, tok. Kisah para rasul jarang dibaca, boro-boro Wahyu Pak. Jadi dipikirnya Yesus hari ini masih sujud terus pada Bapa. Pak Jody gimana Pak Jody? Pak Jody gimana? Ya, baik. Kalau kita melihat dari sejarah itu Pak. Ketika Rasul Yakobus ya sebagai patriark Yerusalem ya. Itu coraknya itu kalau tidak salah ya, kalau kita baca itu. Saya juga lupa pernah baca di Wikipedia atau mana. Itu coraknya itu mesianik. Jadi siapakah Yesus itu? Yesus itu adalah Mesias. Jadi Mesias itu fundamentalnya di situ, corak doktrin mesianik. Nah, itu menunjukkan bahwa perdebatan itu mulai muncul saat kekristenan masuk ke Yunani, Pak ya, ke Antioquia dan seterusnya itu, Alexandria, Antioquia begitu. Karena memang bapak-bapak gereja itu tidak puas ya, hanya menafsir bahwa
Yesus Kristus itu sebagai Mesias. Nah, mulailah mereka bereksegesis tentang hakikat Allah. Dan mulai dari situ ya sudah timbul tafsiran yang macam-macam. Nah, itulah penyebabnya, Pak, kenapa kok muncul beberapa tafsiran gitu. Itu dimulai dari gongnya ya ketika kekristenan masuk ke era Yunani. Kira-kira begitu, Pak. Oke. Dengan adanya demikian, penafsiran berbeda-beda, timbullah berbagai macam denom dan bahkan banyak sinode. Nah, gimana menyikapi ini? Bisa nggak dipersatukan kembali untuk satu ide sinode ini? Silakan Pak Henry. Oh, itu bisa banget, Pak. Jadi begini, Pak ya. Dunia boleh heboh, ya. Boleh zaman boleh berlalu. Allah itu mesianik, Allah itu 3 tapi 1, Allah itu 3 hakikat. Semua boleh heboh, tapi puji Tuhan, Pak, Alkitab tidak berubah, selalu menulis Allah itu 1 sampai hari ini, Pak. Bapak boleh heboh, Allah 3 sampai 3 tapi 1, 3 hakikat tapi 1. Tapi Alkitab tidak pernah berubah, tetap menulis Allah itu 1. Kalau ada istilah Triteos, Pak? Nggak ada, Pak. Nggak ada, itu kan semua di luar heboh, yaitu ajaran gereja A, B, C, D, E, F, G, H, ada begitu. Tapi Alkitab tetap 1, Pak. Ya, God is one, tidak pernah oneness, tidak pernah unity God, tidak pernah unitarian, tidak pernah trinitarian. Selalu God is one, bukan oneness, Pak. Oneness itu kesatuan, Pak. Kita bisa menjadi 1, Pak, kalau back to the Bible, dan Alkitab nulis apa? Nulis 1, udah ikutin 1. Allah itu roh apa pribadi? Roh, ikutin. Masalahnya kan kita Allah itu pribadi, Pak. Ada 3 pribadinya. Mana ayatnya? Nggak ada, Pak. Tapi itu kan ajarannya dari Bapak Gereja. Bapak Gereja ada nggak di Alkitab? Ajaran itu Efesus 2 ayat 20 harus berdasar Rasul, Nabi dan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Tidak ada ditulis ajaran itu Bapak Gereja, nggak ada, Pak. Di mana Pak Jody Triteos? Rasul, Nabi, di mana? Ada di Alkitab. Back to the Bible, pasti gereja hanya 1, Pak. Nggak bakal ada yang lain. Oke, back to Bible, Allah is one, no Triteos. Gimana Pak Jody? Iya, baik. Itu kan memang masalahnya memang bagaimana ya saya bilang. Itu kan eksegesis bapak-bapak gereja kan memang sudah ada, Mas. Jadi kita yang hidup di zaman modern itu ya hanya bisa terima bersih kan begitu. Terima bersih lalu mempelajari mereka, lalu kemudian kita mengambil keputusan terhadap mereka. Ya saya menghargai keputusan Pak Titi itu tidak memakai eksegesis bapak-bapak gereja begitu. Tetapi kan sekali lagi saya bilang kan forward dari kota nih sing dadi nyata. Jadi pemenang doktrin ini yang mengambil keputusan terhadap kita ini yang dianggap bidatnya. Saya kan juga dianggap bidat ini, bidat subordinat. Nah, saya itu kan harus bisa merespon mereka dengan baik. Ya, merespon dengan baik, lalu mencoba membuka pikirannya sedulur Kristen atau sedulur Muslim yang ada di sini. Apa yang sedang terjadi di masa lampau. Nah, kalau saya itu hanya bersikeras mempelajari dari Alkitab dan sudah saya coba, Pak. Saya sudah coba dan itu memang saya gagal mengimbangi mereka yang sebagai pemenang doktrin homoousios itu kalau kalau kita itu cuma mengimbangi dari narasi-narasi sola scriptura itu saya agak kesulitan. Nah, itu yang Mas Hendy rasakan lah, misalnya berdebat. Ya, bagaimana Pak? Bagaimana bisa mencegah supaya nggak ada pendapat saling membidatkan begitu? Bagaimana kira-kira supaya elegan gitu, Pak? Pak Jody dulu. Nah, supaya nggak ada membidatkan ya ditaruh di doktrin sekunder. Tapi sampai sekarang itu kan pemenang doktrin atau homoousios itu menempatkan eksegesis hakikat Allah itu sebagai doktrin primer. Apakah doktrin sekunder itu back to Bible maksudnya? Doktrin sekunder itu artinya bukan doktrin fundamental. Artinya seperti panjenengan itu di gereja tuh memakai drum atau piano kayak gitu. Itu kan ada free will kebebasan.
Karena Oke. itu adalah doktrin sekunder. Baik, doktrin sekunder maksudnya apa Pak Henry untuk menyatukan bidat yang saling membidatkan ini Pak Henry? Silakan. Nah, bidat atau tidak bidat, baca saja di Alkitab, Pak. Kamu sesat sebab kamu tidak mengerti kitab suci. Jadi sesat itu bukan tidak mengerti Bapak gereja, bukan tidak mengerti doktrin. Yesus berkata sesat itu tidak mengerti kitab suci. Bukan tidak mengerti doktrin, bukan tidak mengerti para apa itu Bapak gereja. Kamu sesat karena kamu tidak mengerti kitab suci. Kitab suci itu apa? Alkitab. Jadi sesat atau tidak sesat dasarnya Anda Alkitabiah atau tidak. Titik, nggak bisa dibantah, Pak. Back to Bible ya Pak Henry ya. Yes, karena itu ayat Alkitab. Ya. Yesus yang ngomong langsung itu. Karena ada orang Yahudi tanya, ada satu perempuan punya suami sampai 7 itu mati, diganti lagi turun ranjang sampai 7. Lalu bilang nanti di surga siapa yang jadi suaminya? Yesus bilang apa? Kamu sesat. Oke, Kamu Pak tidak Henry, mengerti kitab dari- suci. Jadi sesat itu yang tidak mengerti kitab suci. Bukan sesat itu karena tidak mau mengikuti Bapak gereja. Salah, Pak. Tidak mau mengikuti doktrin primer sekunder. Apa itu doktrin primer sekunder? Balik lagi, Pak. Yesus main kelereng aja yuk. Nah, iya. Pak, istilah Bapak gereja ini siapa sih yang mempopulerkan? Kenapa nggak ada istilah ibu-ibu gereja gitu? Siapa kira-kira mempopulerkan Pak? Apa nggak ada paman gereja, ada adik gereja. Iya. Pak Ya, Jadi gimana Pak kita Jadi? kan nggak tahu Mas Hendy ya, itu kan memang sudah cemepak ya. Bukunya kan memang sudah ada tersebar demikian di para sekolah teologi modern. Jadi mereka menyebut sebagai apostolic fathers gitu. Pak Jody, apakah pendapat bapak-bapak gereja ini bisa dipakai untuk mengintervensi Bible gitu? Mereka tuh hanya di area eksegesis sebetulnya, Pak. Area eksegesis, tapi yang 4 pilar pengetahuan doktrin utama itu, yang tadi saya sebutkan. Yang pertama itu tentang eksegesis hakikat Allah, yang kedua soteriologi, yang ketiga itu adalah eklesiologi, pengetahuan tentang sejarah gereja. Lalu yang keempat itu eskatologi atau nubuatan akhir zaman. Apa ini tidak mencederai Bible kata Pak Henry Tan? Bisa mencederai loh Pak. Loh, mereka kan berdasarkan dirumuskan itu berdasarkan teks-teks itu, Pak. Bagaimana Pak Henry menyikapi Pak Henry? Oh iya, itu levelnya Yesus main kelereng udah saya bilang. Jadi level yang Bapak ceritakan itu yang sasis eksegesis sasus itu levelnya Yesus main kelereng aja. Yesus main layang-layang. Tidak ada sama sekali di Alkitab, ya. Mau diputer-puter kayak apa tetap nggak bisa, Bang. Itu nggak ada di Alkitab. Aku mau ngomong apa? Aku mau nanggepin apa? Ya, bahwa itu dilakukan oleh gereja, yes Pak. Misalnya saya Bapak gereja, saya ini dedengkotnya gereja Pak, misal. Lalu aku membawai beberapa gereja, aku bikin teori Pak. Ya gerejanya yang ikut aku Pak. Berlangsung bertahun-tahun. Jadilah saya dinubatkan Bapak gereja. Ajarannya Yesus main kelereng misalnya. Saya membuat ajaran Yesus main kelereng. Itu diikutin oleh semua gereja saya Pak. Padahal di Alkitab nggak ada Yesus main kelereng. Kurang lebih begitu Pak. Ketika saya jadi Bapak gereja, saya mengajarkan apapun di situ ya. Mulai dari Tritunggal, mulai dari apapun saya ajarkan yang sampai sekarang dianut oleh gereja-gereja itu. Begitu kita lihat di Alkitab, loh kok nggak ada. Gitu, apa ini kalau menurut Pak Henry, apa ini kira-kira mencerdaskan jemaat atau mengaburkan Pak? Iya, kalau saya bilang membinasakan, Pak. Kalau membinasakan. Kalau bisa di sini membinasakan. Gimana Pak Jody? Baik. Saya harus ngomong cepat memang. Jadi Pak HTD itu memang ada benarnya Pak. Jadi contohnya tentang yang tadi saya kutip ya, tentang excelton atau expatri. Nah itu di Alkitab itu Yohanes 8 ayat 42 itu memang tulisannya hanya expatri atau keluar dari Allah. Nah keluarnya itu ke bawah atau ke kanan memang tidak ada di Alkitab.
Nah, jadi makanya kan memang itulah yang menjadi sumber perdebatan dari bapak-bapak gereja. Nah, memang idealnya sih ya idealnya memang tidak perlu adanya eksegesis hakikat Allah yang di area yang pucuk begitu. Tapi kan masalahnya kan itu memang sudah terjadi. Jadi Mas Hendy sama Pak Aditi itu kan sudah terjadi. Nah, saya itu kan harus mempelajari apa yang sedang terjadi. Kenapa demikian ya? Karena kan saya merasa memiliki tanggung jawab ya untuk membuka pikiran para sedulur Muslim maupun sedulur Kristen. Kalau saya tidak mempelajari apa yang sedang terjadi di masa lampau, saya agak kesulitan untuk membuka pemikiran mereka. Kurang lebih begitu. Oke, kalau boleh saya bertanya, kalau ini memang ini ada perbedaan yang tajam itu loh. Apa ini bisa disatukan dengan adanya konsili ulang? Kalau bisa kira-kira siapa promotornya gitu? Kira-kira gimana Pak? Pak. Konsili itu juga karangan. Sebenarnya Alkitab sudah menjawab Pak. Ya, bapak-bapak yang berteori pakai bapak gereja itu disebut Nasrani. Ada di Alkitab Pak, disebutnya sekte, artinya sesat, artinya bidat. Betul-betul kata-katanya sekte Nasrani. Ini percaya Yesus dari Nazaret. Yesus itu abadi selamanya Pak, masih sujud pada Bapa, rambutnya gondrong, tangannya bolong. Jadi boleh ditanya sama Tritunggal, Yesus sekarang di surga apa? Oh masih gondrong, tangannya masih bolong, masih sujud pada Bapa. Itu disebut sekte Nasrani. Beda dengan Kristen Pak. Kristen itu percaya Yesus Kristus, Yesusnya satu-satunya Allah di surga, the only God di surga itu ya Yesus, satu-satunya tahta di surga itu Yesus. Dan hanya ada Yesus. Jadi memang beda Pak. Alkitab membedakan Nasrani, bapak-bapak yang Tritunggal itu Nasrani Pak namanya. Sudah dijawab, nggak usah dicari-cari istilahnya. Sudah ada, namanya Nasrani. Hanya ada satu ayat, Kisah 24 ayat 5. Kalau Kristen itu ada 6 ayat. Jadi argumentasi Pak Henry ini yang sering Bapak kemukakan adanya kambing dan domba istilah ini Pak ya? Itu ya? Ya memang itu juga ayat Alkitab, bukan saya nggak ngarang. Ya, saya nggak ngarang Pak. Matius 25 ayat 33 itu memang dipisah, yang kiri domba, yang kanan domba, kiri kambing. Dan sudah dijelaskan kalau kambing itu terkutuk, kalau domba itu orang benar, sebab penyembah Yesus Kristus satu-satunya Allah yang benar. Sudah dijelaskan di Alkitab. Oke. Mudah-mudahan Pak Jody bukan kambingnya ya Pak Jody ya. Silakan. Gini, saya begini. Nah, gimana? Pak Henry. Satu. Ya silakan Pak. Siapa dulu nih? Begini. Ya, Pak Henry. Jadi Pak Henry Tan berkeyakinan kalau Yesus itu adalah Allah itu sendiri gitu Pak ya? Oh yes, the only God, satu-satunya Allah. Kalau Yesus itu Allah, nanti masih ada Bapa dalam nama Yesus. Nggak ada itu Pak. Maksudnya? Tidak pernah ada Bapa dalam nama Yesus. Allah itu Bapa iya, Yesus iya, enggak. Allah itu the only God itu Yesus Kristus. Tidak ada Bapa, tidak ada. Jadi Yesus adalah Allah itu ya? Ya satu-satunya, jangan cuma Allah Pak. Nanti kalau Allah, sebab ayat Alkitab Roma 16 ayat 27 satu-satunya Allah. Paham saya Pak. Artinya satu-satunya Allah gitu ya. Dan Yesus Bapa bukan dua pribadi begitu Pak ya? Bukan, Yesus tidak pernah dipanggil Bapa Pak. Salahnya di situ. Iya betul. Jadi Yesus dan Bapa bukan dua pribadi. Tapi Pak, bagaimana Bapak menanggapi bahwa mereka ini ternyata menurut Alkitab ada dua pribadi. Yang satu sedang dibaptis di Sungai Yordan dan yang satunya lagi sedang berfirman, inilah anakku yang kukasihi. Mereka berada di ruang yang berbeda pada saat yang bersamaan. Tolong Pak menjelaskan. Yang dibaptis itu fisik Pak. Yang dibaptis adalah Yesus fisik manusia. Yang ngomong inilah anakku itu bukan Bapa. Kesalahan terbesar gereja adalah di sini Pak. Bapa tidak bisa berbicara. Yohanes 7 ayat
Yohanes 5 ayat 37. Ya, yang berbicara inilah anakku, mentang-mentang ngomong anakku dikira Bapa. Jawabannya sudah ada, Pak. 2 Petrus 1 ayat 16. Dia adalah Roh Kudus. Jadi Roh Kudus yang mirip burung merpati, Roh Kudus Allah Roh juga yang berkata inilah anakku. Sebab Kisah 13 ayat 2, berkatalah Roh Kudus. Kalau Roh Kudus itu bisa ngomong, Pak. Kalau Bapak enggak. Tapi Pak ya, saya lupa ayatnya ayat berapa, tapi ada kok narasinya sama. Tapi di situ dikatakan di saat Yesus dibaptis di bumi dan terdengarlah suara dari surga atau dari langit dan Roh Kudus turun ke atasnya. Berarti ada 3, Pak. Ya, itu yang memahami bahwa Allah itu pribadi. Sekali lagi, Pak, 1 Korintus 12 ayat 4 dan 13, Roh itu always one. Allah itu roh, Roh Kudus juga roh, bukan berarti 2 roh. Always one, selalu satu roh. Ya, jadi Roh Kudus yang mirip burung merpati di dalam Matius 3 ayat 16, siapakah? Di Matius 3 ayat 16 itu disebut Roh Allah, Pak. Roh Allah mirip burung merpati. Di dalam Lukas 3 ayat 22 disebut Roh Kudus mirip burung merpati. Berarti Roh Allah itu Roh Kudus. Nah, ya Pak. Oke. Sekarang begini. Kalau memang Yesus itu adalah Roh Kudus itu sendiri, kalau memang Yesus itu adalah Allah itu sendiri, kenapa di saat Yesus disalib, di saat dia mau meregang nyawa, dia berteriak Eli, Eli lama sabachthani. Allah mana panggil? Yesus, Allah mana panggil? Salah juga, ini salah lagi, Pak. Bapak berapa lama jadi Kristen ini? Yang dipanggil Yesus, Eloi, Eloi lama sabachthani, Allahku, Allahku. Emang Allahku itu siapa, Pak? Roh Kudus, kan Roh Kudus itu Allah, Pak. Ya, Efesus 4 ayat 30, Roh Kudus itu Allah. Ya, Roh Kudus itu Allah. Jadi ketika Yesus bilang Allahku, Allahku, Roh Kudus yang ada di dalamku, kenapa engkau meninggalkan aku? Maksudnya itu, Pak. Ini kok bisa ditinggalkan padahal Anda katakan Yesus adalah Roh Kudus itu sendiri. Kalau nggak ditinggalkan nggak bisa mati, Pak. Biar Bapak tombak, Bapak bedil, nggak bisa mati. Maka ketika habis Eli, Eli lama sabachthani, matilah ia, menyerahkan nyawanya. Kalau Roh Kudus nggak meninggalkan dia nggak bisa mati. Baru denger ya, Pak ya. Seru deh, seumur umur. Jadi setahu saya itu begini, Pak, untuk tafsiran Yohanes ya, tafsiran Yohanes versi saya. Secara singkat ya begini. Jadi Allah Roh yang Esa itu memiliki 3 wayang. 3 wayang. Jadi wayang itu dia setir gitu dari surga. Yang pertama itu Bapa. Itu disetir dari surga yang berbicara saat pembaptisan itu ya. Itu bersuara bahwa inilah anakku yang kukasihi, padanya aku berkenan. Lalu kemudian wayang Roh Kudus. Wayang itu maksudnya di sini adalah yang disetir ya dari surga. Memiliki wujud imanensi burung merpati. Lalu kemudian anak Allah itu juga wayang, tapi wayang memiliki tubuh jasmani. Nah itu sepertinya saya yang menafsir dari penjelasan dari Yohanes Allah Esa itu semacam itu. Jadi ketiga-tiganya tuh wayang dari Roh Allah yang Esa. Nah itu dia, Pak. Itu dia levelnya Yesus main kelereng. Balik lagi, Pak. Bapak nggak punya dasar ayat Alkitab. Sama sekali tidak punya. Mungkin ini ya, yang jadi dasar salah satunya di Filipi 2 itu ya, kalau tidak salah ya. Apa itu? Ya, 1 Yohanes. Karena dia telah merendahkan dirinya menjadi. Ini salah lagi, Pak. Salah lagi. Bukan ya? Bapak fatal salahnya. Ketika Yesus masih remaja, dari bayi sampai remaja, Yesus itu setara Allah loh, Pak. Malaikat saja sujud pada Yesus. Ibrani 1 ayat 6. Filipi 2 ayat 6, Yesus itu setara Allah. Lalu
semua malaikat sujud pada dia. Tapi begitu merendahkan diri, mau melayani, kebalikannya Pak. Malaikat melayani Yesus. Yesus perlu dikuatkan di dalam Lukas 22 ayat 43. Ya, banyak orang tidak tahu bahwa Yesus itu setara Allah, Pak. Bukan sama dengan Allah, tapi setara karena dia manusia. Tapi memakai roh Allah, makanya setara Allah. Dan hebatnya Pak, semua malaikat sujud kepada Yesus. Baca Ibrani 1 ayat 6. Sebelum Yesus merendahkan diri, betul kata Bapak, mengosongkan dirinya, memilih jadi hamba, lalu hamba yang setia sampai mati. Nah, itu dia sedikit lebih rendah dari malaikat. Ibrani 2 ayat 9. Makanya Yesus dilayani oleh malaikat, perlu disokong, perlu dikuatkan oleh malaikat. Cuman sebentar doang Pak, 3,5 tahun. Tapi banyak orang yang salah mengerti ini ya toh. Kenapa Bukan malaikat 33 ya Pak? Ya, Bukan 33 tahun ya Pak Henry. 3,5 tahun doang Pak. Yang 33 itu kepotong, Yesus masih jadi 29 ke bawah itu masih sebagai setara Allah. Oke. Paham, Cuman Pak. 30 sampai 33,5 itu yang Yesus sedikit lebih rendah dari malaikat. Di situ dicobai iblis. Di situ bisa didukung atau dikuatkan oleh malaikat. Di situ Pak. Oke Pak, sekarang saya masih mau lanjut yang tadi Pak. Jadi seakan-akan Yesus kaget, kok Roh Kudus ini meninggalkan dia gitu Pak ya? Sampai dia berteriak Eli, Eli lama sabachthani, begitu Pak ya? Ya. Nah, kalau dia kaget, artinya dia tidak tahu menahu tentang kalau dia itu akan menebus dosa. Kalau dia tahu bahwa dia akan menembus dosa, mati untuk menembus dosa, maka dia tidak perlu kaget, Pak. Gimana, Pak? Yang bilang kaget ya siapa, Pak? Kan Bapak aja yang menafsir kaget. Lagian Yesus nggak menebus dosa itu, Pak. Kalau Yesus menebus dosa, nanti dosanya masuk surga, lalu kita masuk neraka. Dari teriakannya, Pak. Yesus itu menebus manusia, Pak. Kita yang ditebus, bukan dosa, Pak. Yesus itu menebus manusia berdosa. Karena Kristen berbeda pandangan. Soal teriakan Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku, itu tidak usah ditafsirkan kaget, bisa saja kok cepet amat ya gitu loh. Mengapa enggak nanti gitu. Bisa saja ditafsirkan. Sekali lagi itu tafsir ya Pak ya. Tetapi Yesus berkata Eli Eli lama sabachthani ya toh. Kata-katanya sih Eli Eli lama sabachthani kok ditafsirkannya mengapa Bapak cek pakai bahasa Inggris ya. Pakai bahasa Inggris itu Allahku, engkau meninggalkan aku. Kayaknya tidak ada mengapanya itu Pak. It's okay lah, itu tidak masalah ya. Kalau itu Bapak tafsirkan kaget ya silahkan saja. Tetapi faktanya yang meninggalkan itu adalah Roh Kudus. Lalu Yesus bisa mati. Kalau Roh Kudus tidak meninggalkan untuk sebentar saja selama 3 hari 3 malam itu, Yesus tidak bisa mati Pak. Oke, sekarang di sini kita bisa melihat artinya Kristen sendiri di dalam tubuh kekristenan itu ternyata banyak perbedaan pendapat tentang masalah konsep ketuhanan. Nah, ya Anda katakan bukan menembus dosa tapi menembus manusia. Kristen lain mengatakan menembus dosa waris bla bla segala macam. Oke, itu enggak masalah, kita bukan mencari perselisihan. Yang saya pertanyakan di sini, kalau memang betul Yesus itu tahu dia akan menebus manusia, kok dia teriak-teriak begitu, Pak? Seharusnya dia sudah tahu dong, ini masanya aku mau pergi, ini masanya aku mau mati, nggak mesti harus teriak-teriak Eli Eli lama sabachthani lagi, kan agak ganjil, Pak. Iya, sebentar Pak. Saya mau cross check pakai bahasa Inggris Pak ya. Sebentar Pak ya. Itu ada itu saya ingin mengatakan sebenarnya itu hanya terjemahan yang sehingga Bapak bisa mengatakan enggak apa-apa, yang lain boleh nanya dulu, aku mau ngecek dulu nih. Sebentar ya.
In English kayaknya nggak begitu kalau in English ya. Bentar ya. Artinya terjemahan salah dong, Pak. Bukan, hanya kata-kata. Kenapa Bapak sampai berpikir Yesus kaget? Kalau saya sih enggak sih, saya nggak berpikir Yesus kaget. Siapa sih Eli lama sahabat bentar ya. Ya, untuk mengisi waktu boleh tanya. Silakan yang lain nanya dulu. Silakan. Aku nanti ingin yang bertanya yang tadi Pak, yang bahwa malaikat itu melayani Yesus Pak ya. Nah, bagaimana tanggapan Pak Andita? Lukas 1:19. Lukas 22 ayat 43 Pak. Lukas 22 ayat 43, malaikat menguatkan Yesus melayani, boleh juga ada di situ. Ya, oke. Yang saya tanyakan, menguatkan, kalau melayani ini masih debatable Pak, masih debatable. Kan melayani ya memang malaikat aja sujud pada Yesus kan. Kalau menguatkan itu kan lebih tinggi malaikat, betul? Betul. Ya, ini makanya ini saya ingin tanyakan begini Pak Lukas, tentang Lukas 1:19. Di situ diterangkan bahwa jawab malaikat itu kepadanya, akulah Gabriel yang melayani Allah, dan aku telah diutus untuk berbicara dengan engkau dan untuk menyampaikan kabar baik ini kepadamu. Menurut Bang, ini bagaimana nih? Mohon. Lukas 1:19. Sebentar Pak ya. Bentar ya. Mbak bacakan dulu. Lukas berapa? Lukas 1:19 ya? Iya. Sebentar ya. Itu dijelaskan bahwa malaikat melayani Allah ya. Bagus Pak Hendritan ya, orangnya sabar dia. Iya, enak untuk diskusi Bang. Enak untuk diajak diskusi. Enggak kayak Nababan. Tak ngegas ya. Ini bedanya orang cerdas dengan orang yang tidak. Iya, setuju. Bukan Pak. Ustadz Juma kemana ya? Tadi siang ada kan? Nggak tahu nih malam nih. Ustadz Sugi juga enggak nongol. Ini ada, cuma suara lagi ya Pak? Audionya. Lanjut terus. Ya. Apa yang mau dicari? Itu nunggu. Belum. Itu Pak Hendritan masih mencari. Oh gitu. Kita menunggu nih. Saya juga sambil cucian ini. Kalau siang malas kalau puasa atau cucian. Iya, lemes ya. Suara kemute, Pak Andita kemute mic-nya. Kemute mic-nya. Bang Andi tolong jangan Bang Andi. Kemute Pak Henry kemute. Oke. Lukas 1:19, jawab malaikat itu kepadanya, akulah Gabriel yang melayani Allah dan aku telah diutus untuk berbicara dengan engkau. Engkau itu Maria ya. Dan untuk menyampaikan kabar baik ini. Oh ini Zakaria, ini Zakaria. Iya. Ini Zakaria. Ini masih Yohanes ya. Bentar, apa sih judulnya? Oh iya Yohanes betul. Ini dengan Zakaria bukan dengan Maria. Apa masalahnya Pak? Di mana Pak? Ya di sini kan seperti yang Pak Aditan sampaikan tadi kan bahwa malaikat melayani Yesus. Tapi di ayat ini dijelaskan bahwa Gabriel melayani Allah juga gitu. Ya. Oh iya Pak, Gabriel melayani Allah ya. Allah yang di surga ini yang memang sulit dimengerti Pak. Perhatikan baik-baik kata-kata saya. Ketika Allah menjadi manusia namanya Yesus. Pertanyaan sederhana, di surga ada siapa? Di surga ada Allah. Namanya siapa? Namanya Yesus juga Pak. Ini menjungkir balikkan keimanan Kristen. Tapi ini ayat Alkitab. Ya, saya ulang. Ketika Allah atau Firman menjadi manusia, Yohanes 1 ayat 14, namanya Yesus. Di surga ada Allah, namanya Yesus juga. Ini belum pernah ada yang menyampaikan. Tapi ini ayat Alkitab, Yohanes 17 ayat 11, ayat 12.
Bisa nggak seperti ini, Pak Nita? Gabriel ini menyampaikan berita baik, kabar baik ya disini ya, kabar baik ini kalau ini memberitakan Injil gitu, boleh nggak? Injil? Enggak Pak, Injil Ya. itu artinya Yesus. Wow, salah Pak kalau Bapak mengatakan Injil itu kabar baik, atau kalau evangelion itu betul, Ya. itu kabar baik, artinya memberitakan kabar baik. Tetapi Injil itu artinya adalah Yesus. Yesus itu kabar baik itu Pak. Berarti malaikat mengabarkan kepada Yesus begitu ya? Yesus sendiri memberitakan Injil. Oh, bingung nggak Pak? Yesus memberitakan Injil, bingung toh? Injil diberitakan kepada Abraham, bingung toh? Bapak pasti bingung. Karena Injil diberitakan kepada Abraham. Abraham pada zaman bahula. Kok Injil diberitakan kepada Abraham? Galatia 3 ayat 8. Bisa jawab? Nggak bisa. Yesus memberitakan Injil. Maksud Yesus memberitakan kitab mana? Matius, Markus, Lukas, Yohanes kan belum ada kitabnya. Iya, maksud saya itu, Pak. Nah, jadi Yesus memberitakan Injil artinya Injil kerajaan Allah. Nanti Yesus itu jadi Allah. Itu yang diberitakan oleh Yesus. Bagaimana Injil diberitakan kepada Abraham? Abraham kan dari zaman berapa ribu tahun sebelum Yesus, lewat Melkisedek, Kejadian pasal 14 ayat 17 sampai 21. Jadi Melkisedek itu adalah Yesus roh. Bukan fisik ya Pak. Kalau fisik berarti Yesus lahir 2 kali, menabrak Yesaya 43 ayat 10. Iya. Soalnya kan soalnya di kisah Rasul 14:7 di situ mereka memberitakan Injil. Tetapi sekalipun kami atau seorang malaikat dari surga yang memberitakan kepada kamu suatu Injil, akan memberitakan seorang malaikat dari surga yang memberitakan kepada kamu suatu Injil yang berbeda dengan Injil yang telah kami beritakan kepadamu, terkutuklah dia. Terkutuklah. Ya. Jadi Paulus itu memberitakan Injil, I-nya pakai huruf besar Pak. Perhatikan baik-baik, I-nya pakai huruf besar. Sedangkan andaikan ada malaikat atau siapapun yang memberitakan Injil yang berbeda, I-nya pakai huruf kecil. Perhatikan. Oh, berbeda Pak ya. Oke. Enggak pernah ngeh ya. Baru denger ya. Siap Pak Ya. Moga Pak Heri lanjut. Ada Injil I huruf besar itu artinya Yesus. Jadi yang diberitakan itu Injil Kristus, Yesus yang Kristus. Tapi kalau ada yang memberitakan Injil lain, Yesus yang lain, nah terkutuk. Gitu berarti maksudnya Pak. Eugeliso itu berarti apa? Memberitakan Injil ya? Maksudnya nih, apa ya? Evangelis kali Pak. Evangeliso di sini. Okay. Angelos beda. Kalau Angelos kan itu mungkin maksudnya itu bahasa Yunaninya dari Injil kali Pak itu Pak. Oke, itu terlalu ke dalam mungkin ya. Saya kembalikan yang nggak terlalu ke dalam deh. Kalau menurut Pak Henry, JT, SI, Sopkatul itu menurut Bapak dia masuk kategori domba apa kambing Pak? Dia Nasrani Pak, kambing Pak, 100% kambing. Kok susah-susah amat, HTD berani dengan tegas mengatakan kambing Pak, terkutuk Pak. Jadi kalau SI ini terkutuk. Jadi mereka ini terkutuk ya Pak menurut Pak Pendeta ini. Karena yang diberitakan Injil lain. Yesusnya masih gondrong, tangannya masih bolong. Lalu Yesus masih sujud pada Bapaknya. Oke, baik. Bagaimana cara mengembalikannya Pak? Bisa nggak Pak? Ya back to the Bible sudah jelas kok. Yesus sekarang Allah di surga. Masuk Tuhan sujud pada Allah? Ya nggak ada Pak. Kalau Anda belum paham, belajar back to the Bible. Nanti pelan-pelan tiap hari belajar sama saya. Anda tanya 1 menit pasti tak jawab kok. Tapi kalau SI kayak main kelereng aja itu bisa berhari-hari. Oke, itu ada More Reski, silakan More. Ya, terima kasih. Pak Henry sehat, Pak Henry kabarnya? Ya, untuk usia 60 tahun masih oke, Pak. Wih, iya. Serem memang Pak Henry ini. Nggak, saya mau tanya Pak Henry, bapaknya Pak Henry. Lanjut. Ya, ini.
Pak Henry jangan bahas rudal ya Pak Henry, ketawa saya nanti ya Pak Henry kalau Pak Henry bahas rudal. Itu tiga kata yang akhirnya viral itu, rudal, sarang rudal ya, Tower. Salome sama janda itu akhirnya viral itu Pak. Satu lagi tower rudal Pak. Pak Henry pernah ngomong Iya. tower rudal waktu itu. Iya, sarang rudal Pak. Oh, sarang rudal ya. Aduh. Saya pengennya sudah bercanda gini tuh kayak waktu di Jogja ketemu Pak Henry itu di Hotel Ispak gitu. Pengennya bercanda kayak gini nih bisa langsung sama Pak Henry gitu. Iya, ini ya, aduh bener ya. Saya Reski Pak, yang sama Samuel itu dialog. Kan itu. Yang di Ispak ya, Luganya sama bakal Pak datang Ustadz, luganya. sama Pak Ustadz Ismail ya. Iya betul. Aduh. Ini istri atau apa ini? Wah ya istri Pak, bukan janda rebutan Pak, bukan. Kirain Ini semuanya steril Pak Henry. Di sini semuanya steril. Istri ini Pak, istri Pak. Bukan Oh, janda istri. rebutan loh Pak, bukan Pak. Bukan juga bekasan orang dikasih, bukan Pak. Ini semuanya ori, nggak ada yang second. Iya, ori ini. Ori ini Pak, ori Pak. Silakan Pak ya, Ini. silakan Pak. Ya, saya banyak nyimak Pak Henry itu kan Yesus itu yakni Allah. Allah itu punya nama yaitu Yesus. Saya Yes. penyimak Pak Henry itu dari lama loh. Sebelum kita jumpa juga saya sudah nyimak Pak Henry. Pak Henry selalu lantang mengatakan Yesus itu Allah itu punya nama yaitu Yesus yang ada di Yes. surga kayak gitu kan. Yes. Bapa itu adalah Allah yang bukan. Legend banget tuh Ya. kata-kata itu ya. Bukan Allah yang bukan Ya. betul. Ya, nah, yang saya mau tanya gini, Pak. Ketika Yesus itu ada di dunia, Bapak itu masih ada atau enggak, Pak? Nah, ini dia. Ini pertanyaan bagus, Pak. Ketika Yesus di dunia, Yesus selalu ngomong Bapa, kalau bisa cawan ini berlalu daripadaku, maksudnya kalau bisa aku jangan disalib, tapi kehendakmu ya Bapa. Siapakah Bapa? Ya, Bapa adalah panggilan Yesus untuk Allah, untuk dirinya sendiri yang roh di surga. Hanya panggilan, nickname. Kalau di Jawa disebut Gusti, Pak. Gusti, ada juga nyebut pangeran, ada yang juga nyebut Yang, Sang Hyang. Yang kalau bisa aku jangan disalib gitu. Tetapi yang disembah bukan Yang, bukan Gusti, bukan Bapa, bukan pangeran. Yang disembah Allah. Tidak pernah ada orang nyembah Bapa, itu nggak pernah ada. Tidak pernah ada orang nyembah Gusti. Kalau mau nyembah Allahnya. Gitu Pak. Tidak ada orang nyembah pangeran. Ini untuk mempermudah supaya Bapak Ibu semua memahami. Bapak itu tidak pernah disembah Pak. Tapi aneh bin ajaib sekarang Bapak ini disanjung-sanjung disembah. Iya, malah Yesus yang berdoa sama Bapak ya Pak jadinya. Ya, karena Bapak itu hanya sebutan dan Bapak juga kiasan, ada dua memang. Yang satu sebutan sebagai orang Yahudi itu selalu mengatakan Allah itu Bapak. Bapa kami satu yaitu Allah. Yohanes 8 ayat 41. Tadi sudah ada disebut ayat 42. Yesus berkata kalau Allah itu Bapamu, bukan dibalik. Bukan kalau Bapa itu Allahmu. Gereja sekarang membalik Pak. Bapa itu Allah kami. Mestinya kalau Allah itu Bapamu, yang disembah Allah. Sekarang gereja yang disembah Bapa. Yesusnya kemana berarti Pak? Ya, karena membalik Yohanes 8 ayat 42 Pak. Dibalik ya. Terus itu hanya temporary ya, karena sudah jelas dikatakan in the day, pada hari itu kamu semua akan berdoa dalam namaku. Udah nggak pakai doa ke Bapa ya, Yohanes 16 ayat 26. Aku sendiri udah nggak minta sama Bapa. Ini kan sama saja ngomong Bapane wis ra ono ya. Bapa not exist anymore, Father not exist anymore. Ya, nggak ayak di ya. Berarti nggak eksis lah intinya ya Pak ya. Nggak eksis, makanya di surga tidak ada Bapa Pak. Bapak boleh cari sampai muter-muter kayak apa, di surga tidak ada Bapa. Jadi pulang ke rumah Bapak yang mana? Rumah gaya Spanyol apa gaya joglo? Nah, sama satu ini Pak. Jadi saya ingin bertanya ke sini Pak. Mungkin saya bantu share screen aja ya ke Pak Henry. Nah, saya pengen tanya lagi jadinya di dalam ayat Matius ini nih. Ketika Yesus itu dibaptis oleh Yohanes Pembaptis di Matius berapa ini? Matius 3:13 sampai dengan 17. 16, Ya. Pak. 3 ayat 16. Ya, Matius 3 dari 13 sampai 17 ya Pak. Satu Ya, perikopnya. Nah, di sana itu kan dikatakan gini Pak. Ini di ayat 16 ya. Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air.
Dan pada waktu itu juga langit terbuka, dan ia melihat roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari surga yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Nah ini jadi suara siapa ini Pak? Nah, pertama saya menjelaskan ya, di dalam Matius 3 ayat 16 disebut roh Allah mirip burung merpati, roh Allah. Di dalam Lukas 3 ayat 22 disebut Roh Kudus mirip burung merpati. Jadi sama Pak ya, roh Allah dengan Roh Kudus itu sama. Ya, Roh Kudus mana Pak? Ya, roh yang ada di dalam Yesus kan Roh Kudus. Lalu suara inilah anakku itu sama saja dengan Matius 17 ayat 5 ya. Karena mengatakan inilah anakku, semua orang berpikir pasti itu suara Bapa. Karena bilang anak. Iya. Nah, Yohanes 5 ayat 37, Bapa itu bisu Pak, nggak bisa ngomong. Waduh. Yang bisa ngomong itu Roh Kudus. Maka penjelasan ayat yang Bapak tanyakan itu 2 Petrus 1 ayat 16-17, yaitu suara dari yang maha mulia, itulah ayat 21, Roh Kudus. Berarti yang ngomong itu Roh Kudus ya Pak? Roh Kudus, kalau Bapak nggak bisa ngomong. Bentar, mohon maaf saya potong sebentar. Tapi gini Pak, mayoritas Kristen waktu di Katolik dulu, orang mengartikan bahwa itu suara Bapa. Karena dia memanggil suara anak. Nah, sekarang kalau memang betul itu salah, berarti teks Bible yang salah. Kenapa dia harus panggil anak di situ? Karena secara logika, roh, balik lagi Pak. Anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Artinya yang sedang berbicara pada saat itu adalah Bapa. Jadi siapa yang salah Pak? Ya nggak ada yang salah Pak, karena Anda tidak membaca ayat Alkitab. Baca saja 2 Petrus 1 ayat 16-17. Tidak Pak, semua Kristen. Ya ayo, ya. Yesus main kelereng aja Pak, kan namanya tafsir. Nah, itu bukan tafsir Pak, tapi Bible loh Pak. Bible-nya itu 2 Petrus 1 ayat 16-17. Itu Bible Pak. Ya lain perikopnya lagi dong Pak. Mentang-mentang ngomong anakku lalu Anda pikir Bapak gitu. Berarti kan Wahyu 21 ayat 7. Aku menjadi Allahnya dan kamu menjadi anakku. Nggak ada aku jadi bapaknya, kamu jadi anakku. Nggak ada itu Pak. Secara logika saya bilang anak Bapak, tidak pernah ada anak-anak Bapak. Yang ada anak-anak Allah. Ini saya tidak tahu kalau secara iman. Kalau secara logika, saya panggil anak saya dengan sebutan. Nggak usah pakai logika, Pak. Wong ada ayatnya kok. Kalau nggak ada ayatnya, Bapak boleh pakai logika. Itu pun juga Yesus main kelereng aja, main layang-layang aja. Kalau sama saya harus pakai ayat, Pak. Ayatnya ada di saat Yesus panggil Bapa. Makanya saya analogikan seperti ini. Di saat saya panggil anak saya dengan sebutan anak. Jadi orang nafsirnya pasti ke situ. Itu bukan salah orang. Kalau ya, memang betul. Tapi ada ayat yang menjelaskannya. Coba kalau ada yang bisa ngeluarin 2 Petrus 1 ayat 16-17. Itu suara siapa? Ayo. Itu butuh direvisi. Suara Allah Bapa yang maha mulia. Allah Bapa itu bukan Bapa, Pak. Allah Bapa itu Roh Kudus. Ya, Bapak nggak bisa bedain Bapa dan Allah Bapa toh. Roh Kudus saja melayang-layang di atasnya, suara di langit, Yesus dibaptis gimana? Ya, Roh Kudus itu always one, Pak. Mau di burung merpati, mau di Allah, mau di tubuh Yesus, Roh Kudus always one. 1 Korintus 12 ayat 4 dan 13. Pak Dayak, udah selesai Pak Heri. Pak Heri Dayak, mau saya lanjut lagi sebentar ya? Iya. Mau Pak Heri. Ini mohon maaf saya ganggu nih. Iya, nggak apa-apa Pak Heri. Iya, nggak apa-apa. Saya tetap menyusun juga nih soalnya. Iya, siap Pak Heri. Ini Pak Henry, Pak Pendeta Henry. Saya mau tanya lagi, jadinya gini. Saya kebetulan menganalisis juga Pak Henry. Sekarang itu saya lagi senang menganalisis Kristen Arab, Kristen Ortodok lebih tepatnya, gitu loh. Yeah. Nah, di sini saya nemukan di sebuah catatan Kristen Ortodok. Ini dikatakan bahwa, ntar saya bacakan nih.
Di sini tertulis Allah wa ahada wa hu thalatha, yang artinya Allah wa ahada, Allah salah satu, wa huwa, dia, salasa, dari yang tiga. Nah, dalam pemahaman Kristen Ortodok, Allah ya, alif lam lam ha atau Allah itu dia itu salah satu dari yang tiga, Pak. Ya. Setuju nggak nih? Dan Pak Henry dengan statement ini? Kalau itu jelas saya tidak setuju. Ortodok itu punya kitab sendiri, Pak. Kitabnya aja ada 85, Pak. Waduh. Alkitab kan 66. Iya. You know? Dia ada 85. Kalau Katolik Roma itu 75, beda 10, Pak. Iya, sama ada Deuterokanonikanya ya, Pak. Ini yang disebut Allah yang banyak itu, Pak. Sebenarnya jawabannya sudah ada di 1 Korintus 8 ayat 4 dan 5, tapi Allahnya pakai huruf kecil. Itu artinya berhala, jumlahnya banyak di surga maupun di bumi. Gini, Pak. Yang di bumi dibentuk sebagai patung, yang di surga ya yang Allah 3 biji itu. Nah ini, Pak, saya pengen diskusi banget sama Pak Henry soal ini. Kayak kalau diskusi sama Pak Henry itu enak, adem ayem gitu. Iya, Pak. Iya. Allah yang banyak. Ini kan Allahnya 1 dari 3 toh, Pak. Iya. Ya. Yang jelas ini tidak ada di Alkitab, Pak. Tapi saya ingin menjelaskan Alkitab itu ada 1 Korintus 8 ayat 4 dan 5. Di ayat 5 disebut ada banyak Allah, hanya huruf kecil. Banyak Tuhan di surga maupun di bumi. Yang di bumi bentuknya patung, Pak, jumlahnya ratusan. Patung Allah Bapak sudah tahulah ya, dulu ada rumah berhala. Patung Allah ada ratusan, no? Itu yang di bumi. Yang di surga mana, Pak? Yang banyak. Ya ini dia. Ada 3. Tapi gini, Pak. Ada yang... Kalau ini ya, ini maaf nih Pak, saya menyela ya Pak Pendeta ya. Kalau yang ada di Ka'bah itu orang-orang musyrikin Quraisy tidak menyebutnya dengan Allah, tapi ilah, Pak. Itu ada literaturnya juga. Soalnya gini, Pak, dalam kaidah bahasa Arab ya, kita bicara kaidah bahasa Arab, karena Allah sendiri itu kan berasal dari bahasa Arab. Nah, terlepas saya sendiri fair menanggapi bahwa yang menggunakan kata Allah ini jauh sebelum Islam ya, karena seadanya bahasa Arab ya, kata Allah itu ada gitu loh. Dan bahasa Arab lebih dulu ada ketimbang adanya Islam gitu loh, secara historikal ya, secara historikal seperti itu. Nah, makanya di sini saya coba berpijak kepada sebuah karya leksikografi, Pak, yang saya share screen ini. Nah, kata Allah ini walaupun tulisan Arab tapi dari Kristen Koptik ya, bukan dari Muslim ini. Nah, di sini Allah itu bukan sebuah gelar, Pak, tapi sebuah nama. Di sini dijelaskan Allah hadza ismu al-ilah. Ini saya kotakin ya penjelasannya. Allah hadza, Allah adalah ismu, nama, al-ilah, sang Tuhan. Artinya atau sang sesembahan. Nah, saya mau tanya sama Pak Henry, yang dimaksud tadi Allah lain itu adalah konteksnya sesembahan lain atau apa, Pak, dalam pemaknaan arti katanya itu? Sudah ada, Pak, ayatnya di 1 Korintus 8 ayat 4. Allah lain artinya berhala. Berarti Allah di sana dalam konteks definisi arti sesembahan berarti kan, Pak? Berhala, ya betul. Ya. Allah lain, Pak, ya. Nah, lalu di ayat 8 ada Allah yang satu, yang akad. Kalau itu pakai huruf besar. Jadi gini, Pak, Paulus itu kan menginjil ke tanah Arab, ceritanya 3 tahun, Pak. Galatia 1 ayat 17. Yang dimaksud Arab mana, Pak? Libanon, Yordania, daerah situ sampai ke itu masih jazirah Arab, sampai Turki ya, sampai Turki ya. Itu diinjili oleh Paulus. Paulus bilang gini, sebelum aku datang ke Arab udah banyak yang nyembah Allah, tapi hanya huruf kecil. Sudah banyak yang nyembah, ya kalau bahasa Arab kan Allah, tapi A-nya huruf kecil, Pak. Itu berhala semua. Lalu aku memperkenalkan Allah yang esa. Nah, gitu, Pak. Ya, supaya Bapak tahu, sebelum Paulus masuk sudah banyak Allah di daerah Arab. Tapi A-nya oleh Paulus disebut A-nya huruf kecil, itu Allah lain. Artinya berhala. Iya, mungkin saya koreksi sedikit bentar, Pak. Yang dimaksud itu bukan Allah, Pak, tapi ilah, Pak. Definisi Allah sama Allah lain itu ilah, Pak. Ilah, iya, maksudnya ilah, Pak. Ya ilah, bukan Allah, Pak. Maksudnya kalau Allah itu konteksnya nama, Pak, gitu loh. Jadi seperti contoh jangan Allah itu pakai A huruf besar, makanya Paulus tulisnya Allah A huruf kecil. Iya, di sana kalau dalam bahasa Yunaninya pakai kata theon, Pak, di sana, Pak. Saya luruskan dulu, Pak. Dalam bahasa Arab
baik dalam bahasa Arab maupun dalam bahasa Ibrani tidak ada istilah huruf besar dan huruf kecil, Pak. Ya, lanjut. Ya, nah ini yang saya mau tunjukkan lagi ke Pak Henry ya. Ini juga sebuah karya leksikografi Pak dari kalangan Kristen Pak. Ini saya buka di dalam namanya Komus Al-Munjid Filughol wal Alam, ini karya kalangan Katolik dari Ordo Jesuit atau Yasui dalam bahasa Arab. Nah, di sini dipisah Pak kata antara definisi kata ilah, ini yang saya tandain merah. Ilah, alahat, alahu, wa alahat, wa ilaha artinya. Jadi ilah itu artinya sesembahan atau Tuhan yang maha kuasa, dan juga dewa-dewi Pak artinya Pak. Itu itu artinya ilah, bukan Allah ya, ilah artinya. Nah, sedangkan kalau Allah sendiri definisinya ini yang saya lingkari di bawah. Ilah itu penjelasannya ini yang saya garis bawahi. Allah atau Allah, ismu al-zat al-wajibul wujud. Ismu al-zat, nama suatu zat, al-wajibul wujud, yang ada, yang menjadikan segala sesuatu menjadi ada. Nah, kalau konteksnya tadi Pak Henry yang saya tangkap membicarakan sesembahan. Sesembahan itu adalah Allah, bukan Allah Pak, tapi ilah Pak kalau sesembahan itu. Gitu loh. Kalau Allah itu konteksnya proper name dalam kaidah bahasa Arab. Dan ini juga saya ambil karya leksikografi yang membicarakan kaidah bahasa Arab di kalangan Kristen Pak. Tadi yang di awal saya kasih itu dari Kristen Protestan, dan ini yang saya tunjukin ke Pak Henry sekarang ini dari Kristen Katolik gitu tuh. Dan ini juga berkorelasi dengan Kristen Katolik. Ya itulah Pak. Itu yang disebut ayat-ayat Yesus main kelereng ya di sini Pak ya. Karena aku mau komen apa Pak? Aku memakai Alkitab bahasa Indonesia yang jelas di situ menulis Allah A huruf kecil. Ya, Tuhan T huruf kecil, lalu di bawahnya ada Allah A huruf besar. Beda Pak, yang satu berhala, yang satu sesembahan agung. Iya, saya mungkin itu Pak. Iya, tapi maksudnya gini loh Pak, dalam kaidah bahasa sendiri ya, penulisan besar kecil itu nggak ada Pak dalam kaidah bahasa Indonesia sendiri loh. Bahkan kalau kita lihat di KBBI itu sebabnya, ya Pak, itu sebabnya nanti bintang timur dikira Yesus itu iblis. Bapak bisa nanti bisa jadi bintang timur itu iblis. Karena Yesus bergelar bintang timur yang gilang gemilang di dalam kitab Wahyu. Berarti iblis bintang timur. Kalau tidak ada besar kecil. Oh, yang bahasa Yunaninya Luxivian itu berarti Pak ya? Kan Lucifer itu kalau bahasa Latinnya Lucifer itu kan bintang timur. Sedangkan Yesus sendiri juga bergelar bintang timur. Kalau nggak ada huruf besar huruf kecil, bahaya Pak. Firman menjadi manusia. Firman itu dikira perkataan Allah, Pak. Kalau tidak ada huruf besar dan huruf kecil. Pada mulanya adalah firman, F-nya huruf besar. Kalau itu bukan F huruf besar, Pak, maka itu pada mulanya perkataan Allah. Gawat, Pak. Nah, masalahnya gini, Pak. Kalau kita bicara definisi sebuah kata, ya, dalam bahasa Indonesia sendiri, Kamus Besar Bahasa Indonesia, sebentar saya tampilkan ke Pak Henry ya ini. Di sini, kata Allah itu definisinya bukan sebuah generic name, Pak, bukan gelar, tapi nama pribadi, Pak. Nah, ini saya ambil dari KBBI daring ya, langsung dari Kemendikbud ini. Tertulis di sini Allah, definisinya nama Tuhan dalam bahasa Arab, Pak, pencipta alam semesta yang maha sempurna, Tuhan yang maha esa yang disembah orang yang beriman. Jadi konteksnya nama, Pak. Coba saya ganti ya pakai huruf kecil ya di sini ya. Maksudnya di sini saya ingin menunjukkan pada Pak Henry gitu. Dalam definisi bahasa itu cetak kecil besar itu gak berbeda Pak. Gitu loh. Gawat Pak. Kalau di Alkitab gawat Pak. Nah enggak, maksud saya gini loh Pak Henry. Kalau kita sama-sama open mind ya. Sebenarnya yang diartikan Allah lain itu LAI salah nerjemahkan Pak. Harusnya ilah lain. Bahkan di dalam Vendic version ya, Arabic Vendic version, dengan juga satu lagi Alkitab Al-Muqaddas, Bible yang pakai bahasa Arab, yang kata Allah lain di sana pakai kata ilah, Pak. Kalau di perjanjian alif lam memakai ilah, Pak. Di perjanjian lama memakai ilah, di perjanjian baru memakai Allah lain. Clear? Enggak, Pak. Sebentar lu Pak Heri, jangan dipotong saya Pak Heri. Siap. Masalahnya gini. Di dalam perjanjian baru yang versi berbahasa Arab sekalipun, yang dikatakan tadi Allah lain itu tertulis ilaha, Pak. Alif lam ha, bukan alif lam ha.
tulisannya. Nggak tahu ya. Kalau Alkitab bahasa Arab saya nggak ngerti, nggak ada soalnya sih. Enggak, maksudnya kita kembalikan kan ke bahasa Arab. Jadi gini, Pak, kata Allah ini kan berasal dari bahasa Arab yang diserap ke bahasa Indonesia. Jadi maksud saya kaidah kebahasaannya ini ya jangan diabaikan dari bahasa aslinya, Pak, karena kan serapan ini gitu loh. Seperti itu. Ya. Bahkan kalau Iya, saya tapi standarnya tolong Pak, Alkitab bahasa Arab. Jangan Alkitab yang lain, jangan Alkitabnya ortodok. Alkitab United Bible Society, pakailah itu. Saya baru bisa terima. Oke. Ntar dulu Pak Heri, sabar Pak Heri. Nah, kalau kayak gitu berarti saya merujuk kepada Van Dyck Version, Pak. Van Dyck Version juga itu terdaftar dalam Bible International Society, Pak. Van Dyck Version itu yang bahasa Arab yang Van Dyck Version. United Bible Society. Iya, itu dari United Bible Society, Pak, yang Van Dyck Version itu, Pak. Ya. Bahkan yang nulisnya itu namanya Profesor Dr. George Post itu, orang Amerika. Tapi dia pakar leksikon. Salah, Pak. Salah itu pasti. United Bible Society ya terbitannya lembaga Alkitab di masing-masing negara. Iya, maksudnya Pak, salah satu timnya ya untuk yang membuat tadi Van Dyck Version tadi yang saya bilang, itu salah satunya namanya Dr. George Post, Pak. Salah satu orang yang menerjemahkannya. Dan dia tergabung Pak dalam Bible Society. Ada kali ya bedanya Allah huruf kecil sama Allah huruf besar ya. Ya nggak ada, Pak. Allah itu satu. Jadi gini Pak Henry. Tidak, Pak. Ya ada Allah lain juga, Pak. Iya, maksudnya sebenarnya bukan Allah lain, Pak. Lebih tepatnya kalau kita mau merujuk ya ilah lain, Pak, bukan Allah lain. Karena Allah itu, definisi Allah itu adalah nama pribadi, Pak. Kalau Bapak bicaranya ilah, saya terima itu generic name memang, Pak, dalam kaidah bahasa Arab. Karena permasalahannya gini, Pak. Ketika Yesus berkata, aku menjadi Allah. Yesus menjadi Allah. Itu ilah, Pak. Kalau dalam Van Dyck Version yang bahasa Arab itu ilah, Pak, kata itu. Gitu loh. Ya, bukan Allah ketemu, tapi Pak. ilah. Nggak ketemu, Pak. Alkitab mengatakan Yesus, aku adalah Allah dan kamu anak-anakku. Enggak, enggak, maksud saya gini loh, yang diterjemahkan Allah lain ya. Kalau Bapak lihat di Van Dyck Version tadi kan Bapak bilang ini yang dari Bible Society ya. Berarti kalau gitu saya ngerujuk yang bahasa Arabnya pakai Van Dyck Version, Pak. Karena yang diakui Bible Society yang bahasa Arab itu ada namanya Van Dyck Version. Nah, di dalam Van Dyck Version juga dikatakan yang Allah lain itu diterjemahkan menjadi ilaha, bukan Allah loh. Nah, lalu gini, Pak, akan ada rancunya ketika kita mengatakan bahwa Allah itu adalah konteks generic name dan itu bahasa Arab aslinya. Nah, permasalahannya kalau kita bicara kata Allah, kalau itu generic name harusnya ada bentuk jamaknya, Pak. Nah, permasalahannya dalam kaidah bahasa Arab, Pak, kata Allah itu nggak ada bentuk generik, nggak ada bentuk pluralnya, maksud saya bentuk jamak. Nah, kalau ilaha bisa ilahu, ilahi, ilahu, ilahukum. Nah, sementara kalau Allah bentuk jamaknya nggak ada, Pak. Gitu, karena itu proper name, Pak, bukan generik. Nah, jadi harusnya yang diterjemahkan Allah lain itu harusnya ilah lain, bukan Allah lain, karena Allah itu nggak bisa dijadikan generic name. Dengan bukti apa? Dengan bukti nggak pernah ada muncul dalam kaidah bahasa aslinya dari berasalnya kata Allah tadi, yaitu bahasa Arab, bentuk jamak dari kata Allah atau Allah. Memang ada dua varian penyebutan dalam kaidah bahasa Arab. Bisa dibaca Allah, bisa dibaca Allah, dua-duanya benar. Itu memang ada dua varian fonetik atau penyebutan. Nah, kalau itu generic name, maka resikonya harusnya ada kata Allah dalam bentuk plural atau bentuk jamak, karena itu sebuah kata bukan proper name. Nah, cuma masalahnya nggak ada. Kalau ilah ada ilaha, ilahu, ilahukum, ilahuna, itu ada gitu loh. Nah, sedangkan kalau Allah nggak ada, Pak, bentuk generiknya. Jadi itu konteksnya adalah proper name. Ya, ini saya hanya berbagi pengetahuan ya. Kalau saya seperti itu, Pak Henry. Silakan Pak Henry mungkin mau menanggapi, silakan. Ya, saya tetap memakai Alkitab LAI, Pak ya. Di situ disebut Allah lain. Ya, disebut Allah pakai A-nya huruf kecil, Tuhan pakai T huruf kecil. Lalu di bawahnya ada Allah AH pakai huruf besar. Artinya dua hal berbeda. Itu jawaban saya, Pak. Soal mau meributkan Allah itu huruf besar, huruf kecil, silahkan ya. Tetapi Alkitab saya pakai Alkitab saja, pakai LAI saja ya. Karena saya pakai Alkitab, pasti nggak ketemunya ribut, Pak. Kalau pakai LAI, nggak ada yang ribut.
Karena tertulis seperti itu. Silakan Anda banding-bandingkan dengan yang lain yaitu sana ya. Karena itu bahasa itu kan dimengerti oleh masing-masing negara ya. Siap Pak Henry. Pak Henry satu lagi boleh nggak Pak Henry? Tidak ada pertentangan lah, Bang. Silahkan Bapak nerocos dengan Allah itu, Allah lain itu ilah. Alkitab nulis Allah lain kok udah beres. Pak Henry satu lagi boleh nggak? Satu lagi aja. Pak Henry tadi kan sempat ngecek juga yang pakai bahasa Inggris ya Pak Henry. Itu King James Version bukan Pak Henry? Tuh aku jadinya belum sempat tadi itu. Iya. Nah, saya mau tanya sama Pak Henry satu aja ini. Apa? LAI sama yang bahasa Inggris itu sama atau enggak Pak Henry? Enggak, beda. Ada beda sedikit ya, beda sedikit ya. Pemahamannya begini. Contoh misalnya Wahyu 1 ayat 8 ya. Firman Tuhan Allah itu said in the Lord, cuman disebut begitu ya, mestinya kan firman Tuhan Allah. Terus contoh lain dia nggak pakai huruf besar, huruf kecil Pak. Ya betul. Tidak pakai huruf besar, huruf kecil. Terus kata ganti him, iya itu juga bisa jadi multitafsir bagi kita. Tetapi bagi orang Inggris dia udah paham. Him ini siapa? Him Jesus apa him malaikat? Iya. Dan ia menyuruh begini-begini. Orang sering menemukan, iya itu Yesus salah. I-nya huruf kecil. Kalau huruf kecil berarti bukan Yesus. Di dalam bahasa Inggris memang tidak ada huruf begitu. Tapi bagi orang Inggris tidak masalah. Tapi di Indonesia harus. Kalau Yesus itu pakai I-nya huruf gede. I huruf gede. Kata gantinya nya itu N-nya harus huruf besar. Baru kita ngerti, oh itu kata ganti Yesus. Nah ini yang mau saya tanya ini Pak sebenarnya. So, monitor nggak kamu, Eb? Oh, jadi gini, Pak. Di Markus 16 ayat 8, Pak. Itu kalau kita lihat di TB. 8 itu yang itu ya, perempuan-perempuan merempahi beli rempah-rempah. Oh, bukan, Pak. Yang meninggalkan kubur, Pak. Markus apa 16. Matius? Markus 16 ayat 8, Pak. 16 itu kan satu beli rempah-rempah, kedua terus itu meminyaki, terus bukan Matius, Markus, Pak. Markus 16 ayat ke-8, Pak. Apa kata-katanya? Yang ketika murid-murid Yesus meninggalkan kubur, Pak, karena ketakutan, Pak. Itu. Nah, di Markus 16 ayat 8, Pak, di versi TBLAI, ayat tersebut terdiri 2 paragraf, Pak. Ada Markus 16 ayat 8a dan Markus 16 ayat 8b. Nah, kalau di King James Version itu cuma ada Markus 16-nya saja, tanpa a dan b. Nah, mungkin ini. Nah ya, makasih Eb, tolong ditunjukin Eb, Markus 16 ayat 8. Nah, ini saya pengen tanya juga ke Pak Henry ini. 16 ayat 8. Ya. Lalu mereka keluar dan lari meninggalkan kubur itu sebab gentar dan dahsyat menimpa mereka. Mereka tidak mengatakan apa-apa karena siapapun juga karena takut. Ini ada gempa atau sini sebentar ya. Iya. Kamu mencari Yesus, ini kayaknya ada malaikat ya? Iya, betul Pak. Oke, masalahnya apa? Nah, ini kan 2 paragraf, Pak. Di paragraf keduanya kan dengan singkat mereka sampaikan semua pesan itu kepada Petrus dan teman-temannya. Sesudah itu Yesus sendiri dengan perantara murid-muridnya memberitakan dari timur ke barat berita yang kudus dan tak terbinasakan tentang keselamatan yang kekal itu. Kan seperti itu.